Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan dan kebaikan selalu. Baik, teman-teman, kita kali ini membahas mengenai politik di dalam pandangan Aristoteles. Dalam hemat saya ya, mendiskusikan kembali mengenai Aristoteles ya, adalah hal yang sangat penting gitu, untuk mengembalikan pemaknaan politik yang autentik gitu. Karena selama ini kata politik ya, sudah banyak mengalami distorsi maupun disorientasi ya. Jadi ya rekan-rekan sekalian, nah, sejujurnya saya membaca Aristoteles itu ketika masih sekolah menengah ya. Jadi mungkin eh, ada beberapa poin yang tidak terlalu detail yang akan saya ungkapkan gitu. Nah, tapi saya mencoba mereview ulang dan merefresh kembali ya. Gini, rekan-rekan sekalian. Kalau kita membincangkan Aristoteles gitu ya, perlu juga untuk membicarakan mengenai ajaran-ajaran yang bersumber dari etikanya gitu ya. Sebetulnya memang ya ajaran etika Aristoteles ya itu lebih bersifat ya bisa disebut individual lah, tapi nanti dia memang memiliki keterkaitan dengan politik gitu. Nah, jadi ya rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara tentang etika Aristoteles gitu, maka gitu berhubungan dengan apa yang menurut Aristoteles adalah tugas atau tujuan hidup manusia ya, yaitu diarahkan pada sesuatu yang baik kan. Nah, suatu tujuan yang secara ansih bersifat baik ya, Aristoteles memang membaginya ke dalam beberapa jenis ya. Ada yang melalui semacam keterampilan, kemudian pendidikan atau metode ya, kemudian apalagi tuh namanya tuh praksis dan seterusnya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, nah kebaikan-kebaikan tadi ya pada intinya ya diarahkan pada hal atau suatu nilai ya yang lebih tinggi ya, yang menjadi semacam telos ya atau tujuannya ya, yang disebut oleh Aristoteles ya, bahasa Yunaninya mungkin eudaimonia ya kalau tidak salah ya, yang bisa kita terjemahkan adalah kebahagiaan gitu. Nah, lalu apa kaitannya dengan polis gitu atau dengan gagasan Aristoteles mengenai politik ya? Adanya politik gitu, adanya polis ya adalah untuk menjamin agar setiap anggota polis ya bisa meraih yang disebut oleh Aristoteles sebagai kebahagiaan tadi ya, autonomia tadi. Jadi kebahagiaan itu ya adalah puncak tertinggi dari kebaikan. Nah, rekan-rekan sekalian, nah, Aristoteles ya berpandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah zone politikona, binatang yang berpolitik gitu. Mengapa hanya manusia yang disebut sebagai binatang yang berpolitik gitu? Karena manusialah gitu ya yang memiliki kemampuan itu untuk mendistribusikan yang namanya keadilan sosial atau keadilan gitu ya. Nah, manusia ya berbeda misalnya dengan spesies atau binatang lainnya yang digerakkan ya, oleh insting gitu. Sementara manusia ketika dia berkumpul dengan manusia lainnya, bersekutu dengan manusia lainnya, aktivitasnya ya didasarkan juga pada kemampuan rasio atau kemampuan akal budi. Nah, ini juga ya kosakata-kosakata penting di dalam memahami pemikiran Aristoteles gitu. Dengan kata lain gitu, pada dasarnya ya kehidupan politik tadi ya diarahkan untuk mewujudkan kebaikan bersama gitu.
Nah, kebaikan bersama tadi ya pada intinya adalah untuk mewujudkan atau untuk menjamin gitu kebahagiaan di antara semua anggota polis yang dalam prosesnya gitu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan logos gitu. Logos itulah ya sekali lagi ya yang membedakan manusia dengan binatang lain. Dan politik inilah yang membebaskan manusia ya dari kebinatangannya. Jelas ya sampai sampai di sini ya. Kalau binatang kan pakai hukum rimba kan, setiap binatang bisa menerkam binatang lain kan untuk mewujudkan katakanlah kepentingan si binatang yang bersangkutan kan. Nah, kalau di dalam politik tidak bisa menggunakan cara-cara kebinatangan tadi gitu. Gitu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, poin penting lainnya ya dari Aristoteles tadi ya, yang kadang-kadang kurang banyak disentuh di dalam pengajaran-pengajaran di sekolah menengah ya, termasuk di dalam atau terutama di dalam soal pendidikan kewarganegaraan. Ya. Jadi ya, istilah politik tadi ya bersinggungan dengan ya mungkin apa yang disebut sebagai kewarganegaraan di dalam literatur kontemporer ya. Nah, itu berkaitan dengan kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan tadi ya mempunyai dua prinsip dasar ya, mempunyai dua hal yang fundamental, yaitu keadilan yang tadi saya udah ungkap di awal lah, dan yang keduanya adalah keakraban. Nah, politik seharusnya ya menimbulkan suatu keakraban di antara sesama anggota polis atau paling utamanya lagi ya warga negara gitu ya, warga polis gitu ya. Jadi politik ya tidak seharusnya menimbulkan berbagai macam sentimen kebencian gitu. Nah, makanya kalau kita membaca misalnya bagaimana misalnya seorang Hannah Arendt, seorang filsuf politik berpengaruh yang hidup di abad 20 ya, ketika dia berusaha menggali makna politik yang autentik itu dan dia mendasarkan pada literatur klasik, dia ya banyak menggunakan istilah mengenai keakraban warga negara dan seterusnya. Nah, dua poin inilah antara keadilan dengan keakraban tadi ya yang seharusnya menjadi dua poin utama bagi kita gitu dalam bernegara gitu atau sebagai warga negara gitu ya. Nah, itu gambaran singkat mengenai Aristoteles. Jadi adanya politik itu, adanya polis, manfaat lainnya gitu ya, yaitu supaya manusia gitu bisa mencapai atau seorang warga polis gitu, seorang anggota polis itu bisa mencapai potensi-potensi terbaiknya, termasuk dalam soal tadi ya kebaikan yang didasarkan pada keterampilan, metode penelitian gitu ya, melakukan aktivitas pendidikan gitu, bisa menentukan berbagai macam pilihan secara rasional dan dengan tepat. Nah, itu ya kurang lebihnya seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Ya cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalam.